Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hikmat Pagi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini, saya boleh kembali menyapa Anda semua di dalam program Renungan Hikmat Pagi. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan akan Renungan Hikmat Pagi, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami limpah dengan syukur karena hari yang baru telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya ya Bapa, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada hari ini bertema Allah yang cemburu. Apa kata Alkitab? Dengan renungan yang akan dipimpin oleh Pendeta Angga. Renungan pada hari ini didasarkan pada Keluaran 34 ayatnya yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Masih dengan latar belakang kawasan Curug Kembar Karangsalam atau Curug Kembar Batu Raden di daerah lereng Gunung Slamet dekat dengan kota Purwokerto. Walaupun curug ini tidak begitu tinggi, tetapi alirannya deras dan airnya sangat jernih. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tidak sekali dua kali Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Kita dapat melihatnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, pasal 34 ayat 14, Ulangan pasal 4 ayat 24, pasal 5 ayat 9, pasal 6 ayat 15, dan Nahum 1 ayat 2. Pertanyaannya adalah, Allah kok cemburu? Bahkan dalam Keluaran 34 ayat 14 menyebutkan Tuhan yang namanya cemburuan. Bukankah cemburu itu tidak baik artinya? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cemburu cenderung dimaknai secara negatif atau berkaitan dengan emosi yang tidak menyenangkan. Berikut adalah arti cemburu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya. Iri hati atau sirik. Yang kedua, kurang percaya, curiga karena iri hati. Mengapa KBBI cenderung mengartikan cemburu secara negatif? Karena definisi tersebut berfokus pada dampak emosi yang destruktif atau merusak, seperti rasa sirik, yaitu ingin menjatuhkan, dan kecurigaan yang berlebihan, serta pada aspek rasa tidak senang dan ketidakpercayaan. Namun tidak sedikit pula pendapat yang menyatakan bahwa cemburu itu tidak selalu berkonotasi negatif atau beracun, toksik. Dalam suatu relasi, dengan dosis yang tepat, cemburu merupakan hal yang wajar, normal, dan manusiawi, karena emosi ini berfungsi sebagai tanda kepedulian, menunjukkan kita masih sayang dan perhatian terhadap pasangan, sinyal perlindungan, yaitu menjadi peringatan untuk menjaga hubungan dari ancaman, atau menjaga keharmonisan pasangan, dan bentuk takut kehilangan. Wajar jika ada kekhawatiran, kehilangan perhatian atau kasih sayang. Kuncinya adalah cemburu yang sehat, yaitu cemburu yang baik, dikomunikasikan dengan tenang, bukan dengan meledak-ledak. Jadi, dalam pandangan ini, cemburu itu wajar, asalkan tahu batasnya. Lalu bagaimana pengertian cemburu menurut Alkitab? Di Alkitab,
cemburu memiliki dua makna. Yang pertama, cemburu manusiawi yang negatif, iri hati, bersumber dari kedagingan dan sifatnya merusak. Yang kedua, cemburu ilahi yang positif, yang kudus, yang berakar pada kasih Allah yang mendalam dan komitmen perjanjiannya kepada umatnya. Kekudusan dan kebenaran untuk melindungi umatnya dan menuntut kesetiaan yang eksklusif. Secara singkat, Allah cemburu karena Ia sangat mengasihi dan setia kepada umatnya. Ia menuntut hati manusia seutuhnya menjadi miliknya. Kecemburuan Allah adalah ekspresi hasratnya yang murni untuk menjaga umatnya tetap dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang cemburu. Dan ketika Engkau cemburu bukan untuk sesuatu yang destruktif atau merusak, tapi itu adalah wujud kasih-Mu kepada kami, wujud kesetiaan-Mu kepada kami umat-Mu. Mampukan kami untuk setia kepada Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu GKI Karangsaru mengadakan program kolaborasi dengan GPIB Jemaat Paulus Jakarta. Kolaborasi permainan organ pipa. Dan tayangan ini sudah tayang di YouTube Warta Karangsaru. Jikalau Bapak Ibu ingin melihat, menyaksikan kolaborasi dua organ pipa, yaitu organ pipa GKI Karangsaru dan organ pipa GPIB Paulus Jakarta, dengan lagu-lagu dan puji-pujian bertemakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, dapat melihatnya melalui scan QR Code yang ada di sebelah ini. Selamat menyaksikan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.